uh, harus bagaimana. Akhirnya saya memutuskan, saya kalau gini terus saya akan semakin terpuruk. Iya. Saya punya keyakinan saya harus keluar dari zona nyaman. Betul. Betul. Bagaimana caranya? Ya saya harus merintis usaha baru lagi. Nah, suatu ketika karena saya lama di Jogja nemenin ibu untuk sinar, akhirnya saya jalan-jalan nih di Jogja sambil ngelihat sikonnya gimana. Nah, saya melihat peluang di Jogja itu. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya ada di Dakara Kopi ya, dan tentunya di depan saya sudah ada ownernya langsung, Pak Alvin. Jadi seperti biasa nanti kita akan membahas tentang tagline yang saya bawa, itu berubah atau kalah. Nah, di balik kesuksesannya Pak Alvin ya dengan Dakara Kopinya itu pasti ada cerita ya, ada cerita menarik di balik itu semua. Tentunya sebelum sampai saat ini pastinya Pak Alvin itu jatuh bangun dulu. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas nih. Iya. Oke. Iya, Pak Alvin, sebelumnya biar lebih kenal dengan teman-teman ya, boleh silahkan diperkenalkan. Halo. Nama saya Alvin Adi Chandra, usia 29 tahun, untuk asli kota asal dari Pulau Bali, kelahiran juga dari Bali asli. Oke, ya. Cukup muda sekali ya, 29 tahun tapi sudah sukses sampai saat ini. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Alvin ya, boleh sedikit diceritakan ya. Iya. Ini kan sebelumnya nih, Pak Alvin ini kan Dakara Kopi itu bergerak di bidang kuliner. Iya. Betul ya. Betul. Nah, pastinya kan ketika seorang owner atau seorang pelaku usaha itu dalam memulai usahanya itu kan pasti dia punya basic di usaha yang dia jalani. Iya. Iya kan, misalkan kuliner. Pak Alvin itu memang ada basic ke sana. Oke. Jadi gini, untuk basic sih sebenarnya saya di sipil. Oke. Ya, jadi saya aslinya itu kontraktor di awal sekali. Jadi kuliah saya itu di teknik sipil. Oke, ini menarik sekali nih. Iya. Iya. Jadi kalau bisa dilihat alurnya ya salah jurusan. Salah arah ya. Oke. Itu. Jadi saya memulai karir saya itu di Bali. 2010-2011. Oke. Nah, pada saat di Bali itu saya awalnya itu malah cenderungnya ke konveksi, bukan ke kontraktornya. Oke. Ya. Jadi memulai itu dari konveksi, usaha lebih ke oleh-oleh khas Bali. Nah, sambil berjalan oleh-oleh khas Bali, saya juga mulai merintis untuk kontraktor. Pada saat itu namanya usaha itu pasti ada pasang surutnya. Betul, nah, turun. Tapi alhamdulillah waktu itu dari awal 2010 sampai 2011 sampai di 2016 itu berjalan bagus. Cuman di penghujung 2015-2016 itu kejadian tidak diduga. Ya, artinya ada beberapa kesalahan dari pihak saya sendiri dan faktor alam juga. Jadi selama saya berjalan dari 2010 sampai 2015-2016 itu usaha konveksi berjalan dengan baik, kontraktor juga berjalan dengan baik. Kemudian di ujung 2015-2016 itu di Bali ada kejadian alam Gunung Agung. Waktu itu Gunung Agung itu erupsi, hanya sebatas erupsi tapi melumpuhkan perekonomian yang ada di Bali. Sampai berapa lama, Pak? Waktu itu sampai 6 bulan kalau nggak salah, yang parah-parahnya itu. Jadi dia erupsi sampai domestik sama mancanegara itu nggak boleh masuk ke Bali karena di Bali dianggap udah siaga. Nah, akhirnya
karena ada situasi yang seperti itu ditambah dari kesalahan dari diri saya sendiri, kena ujian dari alam itu, ekonomi kita nggak kuat. Akhirnya harus menutup usaha. Nah, pada saat itu saya mulai berpikir ini harus gimana, harus bangkit dengan cara apa, atau mau terbawa suasana seperti ini. Betul. Akhirnya pada saat itu saya memilih sempat untuk santai dulu, sementara berpikir santai sambil nemenin ibu saya. Ibu saya lagi sakit kanker pas itu. Nah, ibu saya waktu itu disuruh sinar terapi di Bali, nggak ada sinar. Ada pilihan di kota luar Bali, salah satunya di Jogja. Nah, saya pilih untuk di Jogja. Nah, akhirnya pas nemenin ibu ke Jogja, di sini saya mulai introspeksi diri lagi, berpikir gimana saya harus bagaimana. Akhirnya saya memutuskan saya kalau gini terus saya akan semakin terpuruk. Saya punya keyakinan saya harus keluar dari zona nyaman. Betul. Bagaimana caranya ya? Saya harus merintis usaha baru lagi. Nah, suatu ketika karena saya lama di Jogja nemenin ibu untuk sinar, akhirnya saya jalan-jalan nih di Jogja sambil ngelihat sikonnya gimana. Nah, saya melihat peluang di Jogja itu ada. Nah, di situ saya muncul keyakinan lagi, wah, kayaknya perekonomiannya untuk sektor wisata bagus nih, karena pada saat itu saya ke Malioboro, rame kan. Nah, saya memberanikan diri dengan modal yang minim. Saya ada dikasih bantuan oleh teman yang udah saya anggap saudara sendiri, dikasih bantuan modal. Nah, pada saat itu saya mulai untuk merintis usaha oleh-oleh khas Jogja di t-shirt, kaos. Nah, di 2017 saya mulai untuk bangkit. Nah, saya berusaha untuk expand. Ternyata dengan berbekal pengalaman yang sebelumnya itu berhasil sampai di 2019. Nah, di penghujung tahun 2019 masuklah pandemi datang. Iya. Jadi kena kedua kalinya alam. Pertama di Bali Gunung Agung dan ada faktor dari pribadi. Terus yang kedua kena pandemi yang hampir mendunia kan itu. Nah, akhirnya sektor wisata seluruh di dunia itu tutup kan, nggak boleh ada, yang mengakibatkan usaha saya lumpuh. Sebenarnya bagus, akhirnya mau nggak mau harus tutup. Betul. Waktu memilih untuk tutup itu, saya mulai berpikir, masa baru 2 tahun udah tutup lagi. Kasarannya seperti itu. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa menggaji tenaga-tenaga saya. Kasihan juga kalau harus di PHK. Nah, akhirnya saya berekspan, berpikir coba deh ke kuliner. Saya berpikirnya pada saat itu, pasti orang butuh makan. Meskipun teman-teman saya bilang, wah, kalau untuk pandemi ini buat usaha kayaknya sulit. Tapi saya punya keyakinan, di mana ada niat, di sana pasti akan ada jalan rezeki. Alhamdulillah waktu itu saya buka pertama di Palagan, namanya Cerita Hati. Nah, waktu buka itu nggak langsung rame, sepi. Sepi biasa aja, nggak dibilang pas-pasan. Yang penting cukup untuk makan, cukup untuk bayar SDM. Nah, alhamdulillah itu berjalan sampai di tahun 2021. Nah, mulai saya kembangkan lagi di 2021 dengan konsep kafe. Yang sebelumnya dia lebih ke resto, namanya Cerita Hati Resto. Akhirnya lebih saya kembangkan ke konsep kafe, namanya itu Laten Coffee. Nah, Laten Coffee di 2021 di bulan 5 apa 6 itu mulai buat, ternyata rame. Nah, akhirnya sampai di akhir 2022 kita sama teman-teman buat kafe juga yang namanya DI Selatan atau di Selatan. Tepatnya di Taman Tirto Kasihan Bantul. Nah, di akhir 2021 ya? Ya, di bulan 10-11 itu mulai pembangunan. Akhirnya buka, terus
karena laten berkembang dengan pesat, akhirnya ada sedikit rezeki, saya berusaha expand lagi untuk Dakara ini. Nah, di bulan 11 itu saya buat untuk Dakara ini. Akhirnya di Januari awal openingnya bisa opening Dakara. Siap. Itu sampai saat ini ya. Iya. Luar biasa nih Pak Alvin. Jadi ada pembelajaran yang kita ambil ya. Iya. Ini memang masih baru di awal tahun ya. Iya. Di awal tahun 2022, dan tadi Pak Alvin juga sudah bercerita bahwa ada nih nasihat dari teman-teman, iya, yang mana di usaha kuliner di masa pandemik ini itu pasti kalau dipikirkan secara logika ya, itu pasti kan apa ada yang mau datang gitu kan. Iya. Tapi dengan niat dan kegigihan dari Pak Alvin itu bisa bertumbuh sampai saat ini. Betul. Iya. Untuk Dakara Kopi itu konsepnya seperti apa sih Pak? Kalau untuk Dakara Coffee ini sebenarnya sih konsepnya ada Mediteranianya, tapi lebih vibe-nya lebih ke Bali. Iya, jadi saya membuat konsep Bali ini tujuannya supaya masyarakat Jogja yang karena pandemi tidak bisa keluar kota, mungkin kangen dengan suasana Bali, bisa mampir ke Dakara Kopi. Asik ini ya. Menunya juga berarti ada menu khas Bali juga ya? Kalau menu ya rata-rata kita ada khas Bali, ada andalan kita itu ada ayam betutu, nasi Bali, sama ayam sambal matah. Itu yang untuk menu Balinya. Kalau menu nasionalnya ada black pepper, ada asam manis, ada teriyaki. Seperti kafe-kafe pada umumnya. Untuk harganya sendiri ya, maksudnya kalau di daerah Bali itu kan maksudnya cukup ada harganya nih, kalau ayam betutu kan. Nah ini di sini tuh harganya berapa Pak? Kalau harga sebetulnya kita harga untuk harga pelajar aja sih. Itu start dari harga 7.000 sampai paling mahal di 25.000. Mantap ini ya. Berarti ayam betutunya itu yang paling mahal ya? Ayam betutu di harga 20.000. 20.000. Iya. Wah. Ini menarik ini ya. Jadi teman-teman nih yang kangen dengan suasana Bali, dan tentunya juga makanan khasnya sana itu kan ayam betutu, daripada harus beli tiket pesawat, penginapan, datang aja ke Dakara Kopi, dan teman-teman sudah bisa menikmati menu khas dari Bali itu di Dakara Kopi, ayam betutu. Nah ini luar biasa sekali ya. Jadi benar ya, di kota Jogja itu kan identik dengan kota pelajar dan juga budaya. Nah dengan harga segitu kan sangat minimalis nih buat kantong teman-teman para pelajar yang bersekolah di kota Yogyakarta. Ya. Oke, Pak Alvin, ada bocoran sedikit nggak sih mau buka cabang gitu? Kalau untuk cabang sekarang kita lagi proses pembangunan, ada 3 lokasi lagi. Sementara 3 mungkin nanti akan opening itu di setelah Lebaran ya. Ya mungkin mudah-mudahan setelah itu opening bisa berlanjut lagi untuk mengembangkan konsep kafe-kafe. Siap ya. Untuk Instagramnya sendiri ya, itu ada nggak sih di Dakara Kopi sendiri? Kalau Dakara ada IG-nya, alamatnya di @dakarakopi. Iya. Jadi teman-teman misalkan yang mau kepoin nih ya kan, Dakara Kopi itu seperti apa sih, konsepnya seperti apa, silakan di add aja di mana tadi di Dakara Kopi. Dakara Kopi itu Instagram dari Dakara Kopi ya. Jadi silakan dipantau di sana. Tentunya di media sosial juga sudah hit sekali ya Dakara Kopi, dan tentunya teman-teman tidak akan kecewa karena ketika sudah sampai di sini teman-teman pasti akan merasakan berada di Bali. Nah itu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Pak Alvin ya, boleh sedikit nih dikasih pesan buat teman-teman, misalkan teman-teman saat ini sedang down dalam situasi apapun ya, misalkan masih dalam pandemik nih ya. Misalkan teman-teman lagi down, itu boleh dikasih pesan inspirasi buat teman-teman. Khususnya buat teman-teman atau khususnya pembisnis muda atau yang sebayaan dengan saya, yang sedang untuk mencoba usaha atau mengalami kesulitan pada saat pandemi. Kalau dari saya sih
tetap semangat, jangan takut untuk mencoba. Betul. Lebih baik kita gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Betul. Nah, kalau kita sudah mencoba ternyata hasilnya gagal, jangan putus asa. Betul. Berarti kita punya pengalaman yang orang lain tidak punya. Iya, betul. Jadi harus berani dicoba lagi, dicoba lagi. Betul. Nah, kalau ibaratnya kata orang itu tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya atau kesempatan kedua Betul, kalinya. betul. Buat saya sih kesempatan untuk mencoba itu tidak ada batasnya. Iya. Kalau kita mau mencoba dan mau berekspan dengan keyakinan, itu pasti akan ada jalan. Dan terlebih apa yang menjadi kritik orang, masukan orang, kita tampung, kita simpan. Kita cerna baik-baik apakah benar. Tapi apa yang menjadi keyakinan kita, jadilah diri kita sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha yang kita planningkan. Betul. Gitu. Jadi prinsipnya tidak ada langkah kedua kalau nggak ada langkah pertama. Betul sekali. Ya. Gitu. Ini luar biasa Pak Alvin dengan usianya 29 tahun ya. Cukup muda dan Pak Alvin sudah punya hampir 6 cabang berarti ya. Oke. 6 cabang. Jadi buat pembelajaran buat teman-teman yang muda-muda ya. Ketika teman-teman punya rencana itu silahkan dikembangkan rencananya, dan ketika teman-teman itu berada pada titik gagal itu silahkan juga teman-teman mencoba terus ya, karena kita kan tidak tahu keberhasilan itu kapan datang. Betul. Jadi keberhasilan itu kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya, dan kadang itu justru keberhasilan itu bukan dari pekerjaan utama, malah jadi usaha sampingan yang menjadi penghasilan utama. Jadi apapun bidangnya, apapun usahanya, kalau ditekuni dengan keyakinan, itu pasti akan jadi. Iya. Tapi penuh dengan kesabaran dan jangan ego. Iya. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Nah, dari perkembangan zaman ini sekarang juga banyak yang online. Nah, itu terutama yang harus kita ikuti perkembangannya. Terus dalam situasi pandemi seperti ini kita juga harus menyesuaikan dengan sikonnya dulu. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah dulu. Iya, betul. Itu yang terutama dalam bisnis menurut saya itu paham dulu. Kalau kita sudah paham mau dibelokin kemana atau mau dibawa arahnya kemana, itu pasti akan jadi. Tapi kalau kita udah nggak paham dulu dengan apa yang kita kerjakan, itu sulit mau dikembangkan. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah paham dengan konsepnya kafe itu seperti ini, itu akan enak dibawa kemana aja. Begitu juga dengan bidang lain, misalnya konsepnya online shop nih yang lagi booming sekarang selama pandemi. Konsep dari online itu seperti apa? Udah paham duluan, enak sudah. Gitu. Iya, betul, ini luar biasa ya. Pak Alvin ini walaupun masih muda, tadi kan sudah mempunyai 6 cabang, tapi dia juga bisa memotivasi nih. Iya, oke. Jadi buat pembelajaran juga buat teman-teman tadi saya sudah sampaikan bahwa jangan pernah menyerah, coba terus ya. Gagal itu hal yang biasa. Tapi ketika teman-teman gagal dan teman-teman berhenti di situ saja, itu teman-teman berarti pilihannya itu adalah kalah tadi, iya kan? Iya. Tinggal mau memilih aja berubah atau kalah. Berubah atau kalah. Nah, gitu. Oke, terima kasih sekali. Siap. Pak Alvin sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Iya. Kita bisa satu frame, kita bisa berbagi, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan ini. Dan tentunya sesuai dengan tagline kita, ya, Pak Alvin ini mau berubah, tidak mau kalah di dalam situasi yang tadi sudah diceritakan bahwa Pak Alvin sempat ada di situasi yang sangat sulit. Gitu. Oke, teman-teman, seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit. Tentunya sesuai dengan tagline kita, itu berubah atau kalah. Sampai ketemu di season berikutnya. Bye bye.